tanya konteks abu-abu dia nggak tahu apa. Iya Sister Hong, ini kamu ketinggalan satu kawan ya. Hola bestinya kata Ani. Besti, persidangan Nikita Mirzani versus Reza Gladys emang terlalu sulit untuk jauh dari sepi. Secara dari mulai kasus ini bergulir hingga kini sudah masuk persidangan, di mana kedua belah kubu sudah ketemu pun terus menjadi sorotan. Terlebih baru-baru ini Fitri yang sebelumnya mengaku mendapat aduan dari warga binaan yang disebut Fitri satu sel dengan Niki. Katanya sang wanita Amazon masih membahas dia. Kini Fitri terlihat lagi mengatakan dalam sebuah video yang beredar di sosial media. Katanya Fitri dapat aduan lagi perihal Nikita yang diduga berlaku kurang baik pada warga binaan yang menelpon Fitri tersebut, hingga membuat Fitri memberikan saran pada rutan Pondok Bambu agar Nikita ditukar untuk berada di rutan Kepanjen, tempat Isa Zega ditahan, dan Isa Zega di rutan Pondok Bambu. Terlebih Fitri yang sebelumnya diduga kerap menyebut Nikita masih menggunakan handphone di dalam rutan, kini beredar rekaman yang diduga Nikita tengah menggunakan handphone di dalam sel Besti. Jadi kemarin itu ada orang yang telepon aku dari lapas. Orang yang dulu pernah aku sepil juga lah mukanya ke kalian, yang dia itu kriminal juga ya. Ternyata satu sel sama si terdakwa ya. Banget sama ini tuh. Dia masih dalam keadaan tenggelam aja, dia masih punya pikiran katanya ya, kalau nggak bohong nih si kriminal yang lagi ditahan ini sesel sama dia. Kalau nggak bohong. Ini untuk rutan Pondok Bambu, mau nggak aku kasih saran? Kalau aku paham sih, pasti petugas di sana pun gerah ya sama terdakwa Niki ini. Kalau kalian nggak mau ngewarah Niki itu, kalian pindahin tuh Adrina Iza Zega yang ada di rutan Malang Kepanjen, pindahin deh ke Pondok Bambu, biar dia yang ngedidik Nikita. Kalau kalian bingung, kok tahu saya situasi perlakuan si terdakwa Niki ini di dalam tahanan, ya kalau di dalam tahanan mah ya sudahlah, kalau mau ditutupin silahkan aja ya, rutan Pondok Bambu tutupilah, tapi khusus yang menyolok mata di sebelum sidang itu harus jadi perhatian ya. Ya saya tahu karena salah satu tahanan di sana yang bernama Senen Christina Lumenta itu telepon saya. Jangan tanya kok tahu nomor telepon saya, tanyakan sama dia tahu dari mana ya, gitu. Tapi ini dilindungi ya, saudara Senen ini jangan sampai diapa-apain nih untuk pihak terkait ya. Sampai tadi malam salah satu teman saya menceritakan bahwa ayah saudari Senen ini memohon bantuan untuk saudara Senen ini dipindahkan tahanannya dari rutan Pondok Bambu, entah dipindahin kemana. Karena apa? Karena udah nggak tahan di abuse sama terdakwa Nikita. Itu informasinya silahkan cross check. Kalau ada yang bilang aku selalu bikin hashtag stop bullying, iya stop bullying ya. Kalau aku ikut-ikutan membalas ya orang-orang yang menjadi buzzernya si terdakwa ini yang ngebully aku balas misalnya dengan bully juga, itu aku tidak mencontohkan ke kalian. Aku sekarang mirroring si terdakwa Nikita ini karena dia tidak berhenti untuk seolah-olah dia menjadi orang yang paling ditakutin, yang paling didengar suaranya. Nggak bisa ya. Kalau kalian bisa lihat ya, beberapa yang tadinya buzzer ikut-ikutan menghina aku, mereka pada tobat. Contohnya siapa? Kim. Akhirnya apa? Mengerti bahwa apa yang dilakukan itu salah. Siapa lagi? Yolo misalnya. Yolo secara tidak sengaja, saat itu ada teman aku lagi video call sama dia, tiba-tiba handphonenya dibalikin ke aku, dia stop ngebully. Karena apa? Dia tahu aku nggak pantas digituin ya. Aku sikat dalangin. Harusnya nih ya, kalian nih pejabat negara yang berurusan dengan urusan yang sedang menjerat terdakwa Nikita, harusnya kalian malu kalau atensi terdakwa Nikita ini. Karena apa? Dia bukan contoh yang baik untuk republik ini.
Kalau masih ada yang mengatensi atau memberi fasilitas, mempermudah urusan si terdakwa ini, harusnya kalian malu ya. Dan kalian tahu kalau kalian punya anak cucu, mau kalian punya contoh seperti Nikita itu, mau anak cucu kalian nyontoh apa yang Nikita lakukan ya. Ini siapapun yang melindungi Nikita, aparat penegak hukum yang digaji oleh rakyat ya, aku doakan ya, anak cucu kalian kayak Nikita. Sebelum tidur ya, penutupan ya untuk si Nikita. Langganan jadi napi, langganan jadi terdakwa. Ya, aku kan bertanya, ada larangan tidak? Memang kau yang dongo gitu, nggak ada yang panas. Aku mah bukan panas, aku nyikat kau ya. Aku nggak panas nih, aku nyikat kau ya. Boleh dibolehkan, iya. Kalau dibolehkan itu untuk menghubungi keluarga atau apa tuh? Penasehat hukum, bukan kayak kau ketak-ketik masih ngebully orang ya. Udah tahu kok itu lagi terdakwa kasus apa? Kasus kejahatan cyber ya, menggunakan sosmed untuk memeras gitu nih kita ya. Jangan, udah nggak musim kau ngelas. Aku sikat kau, nggak ada ngelas ya, nggak ada pokoknya. Besti, itu kan lagi rame beredar video kalau Niki pegang handphone di lapas. Pertanyaan gue cuma satu, yang ngerekam siapa? Gak mungkin orang lapas yang ngerekam. Berarti yang ngerekam pegang handphone juga. Kan gak mungkin dong orang lapas mau ngejatuhin institusinya sendiri dengan ngerekam Niki lagi pegang handphone terus disebarin sama dia. Lah dia bisa kena. Berarti yang pegang handphone bukan cuma satu. Logika ini mah ya. Terus tapi aku belum puas mengecilkan part bahwa dia suruh nangkap orang yang merekam. Tangkap, pasti orang kau itu, udah pasti orang kau, untuk menunjukkan, memframing seolah-olah bahwa diri kau itu masih powerful, masih hebat. Nggak pernah powerful kau itu. Yang ada tuh orang itu males berurusan dengan kau terdakwa ya. Coba kita lihat nih, Kamis depan apa alasannya? Menghubungi lawyer ada di sebelah. Menghubungi keluarga yang mana? Kau lupa bahwa keluarga kau itu juga males bela kau ya. Aku tahu itu. Jangankan untuk datang mendukung atau apa, minta KTP yang urusan kecil aja. Ingat kau waktu aku mau nemenin kau operasi leher kau itu, nggak ada yang mau, yang ada marah-marah kau itu. Ngapain ini si terdakwa ini bikin onar terus, nggak bisa bikin keluarga tenang, ribut terus ya. Bener itu emang. Alah, sudahlah, kau bisa pencitraan sama orang lain, sama aku nggak bisa. Nepos ngaku dia sangkuni, ya biarin aja udah. Mau dia sangkuni kek, mau dia apa kek udah aja. Abuse. Infus itu bukan botol minum anjir. Air infus cu. Iya. Nanti dia biarin aja Queen tantrum, biarin aja dia tantrum. Di sisi lain, Besti gak kalah jelek. Lintang, adik bungsu Nikita Mirzani, dalam unggahan video yang beredar di sosial media, diduga menyebut Fitri nenek lampir yang kerap tantrum. Gak cuma itu aja, diduga geram Lintang yang ngaku gak kelihatan di persidangan lantaran Nikita memintanya fokus untuk kuliahnya itu membahas panda yang juga jadi bahasan warganet saat Lintang yang diduga dalam video tersebut sedang melakukan siaran langsung sambil menjawab pertanyaan netizen perihal panda. Dan diduga Lintang bilang jangan lawan babu yang cari panggung. Ih, kemana picunya? Ngenorin ini lagi shading. King Judiol boleh nggak bang? Boleh tuh sama King Judiol tuh. Sumpit. Tapi King Judiol udah tua guys, takut kenapa-napa nanti dia. Tadi kan nggak gitu. Enggak. Sendok. Bahaya ntar dia kenapa-napa, bola lagi kena tuntut. Wow. Terus apa mana? Iya sama Nepos, iyalah. Nungguin banget, makanya coba rekomendasiin siapa lawannya. Jangan panda kekurusan. Yang satu panda bencong, yang satu lagi pandanya juga kekurusan. Banyak banget ininya. Awas bang, istri Dewa Zeus tantrum habis ini, biarin aja. Dia kan nenek lampir, tantrum mulu. Wajar aja kalau dia tantrum, nenek lampir mana ada yang tenang hidupnya.
Video seperti ini. Nepos tuh jahat banget ya. Iyalah sebutannya nickname-nya udah nenek lampir. Lawan gue tanggas. Boleh. Kenapa nggak datang support Ami? Bukan nggak datang, lagi fokus kuliah dulu, biar diberesin dulu ini. Nepos tunjuk sebelah kiri biar paling. Nepos muka tua barak, muka tua keriput. Kebanyakan ya buat gue. Iya. Ini banyak banget. Emang enak pakai movies? Dia bukan bodyguard bener tuh, bawa debt collector. Bener nggak Karim? Kemarin nenek-nenek Tepos itu datang bukan bawa bodyguard, tapi bawa debt collector. Dia takut. Gue udah balas WA ya, iya Rim, maaf Rim, gue belum balas Rim. Sorry sayang. Pakai cotton bud. Tepos sok pahlawan padahal bagus lagi ngurus lakinya. Bukan ngurusin lakinya, ngurusin emaknya aja dulu dibilangin. Ada yang record ini nanti bang, yakin dia nyampe. Gak apa-apa, gue mau biarin aja gak apa-apa. Bukan dia doang yang mukanya tebal dibilangin. Record aja. Kirim aja ke nenek-nenek itu. Gak apa-apa kok, gak ada masalah gua. Benar gak Rim? Selagi benar gak usah takut kan Rim? Emang gue lebih doyan topoin. Orang yang disampaikan juga fakta sama semuanya kok. Aduh. Mimpi kan aparatur kita juga yang di hati loh. Nyenggol disenggol balik, dia teriak-teriak. Kan paling victim sekali nenek-nenek itu satu kan. Apalagi the grey group. Grup abu-abu. The gay group enggak, grey group. Abu-abu. Masa ditanya konteks abu-abu dia nggak tahu apa? You carry your shame on the inside. You keep it trapped in there. Lucunya Nepos bilang Ami pelangga-pelongo. Kacamata dia gelap. Orang stres udah dengerin. How many steel bars you could bend. Tuh tiduran dia. Jangan dengerin orang stres. Bingung ya orang pada makan gak ada yang ngajak. Besok makan lagi di rumah lu berarti. This ain't gonna take much. You're gonna let the weight of your body do the work. Step up to that rope. Orang stres jangan didengerin. Mana tuh cantik. Itu bukan nenek lampir lagi, nenek gila itu. Nenek nggak ada otaknya. Kalau udah tua emang sensi emang. Kalau udah tua tuh kayak anak kecil, lucu. Enggak, gue suka. Level sama hewan panda. Sebetulnya dia tuh manusia. Kelakuannya tuh kayak hewan, tapi bukan hewan panda. Bukan anjing juga. Bukan anjing juga, siluman kayaknya. Don't close. Jangan lawan babu lah guys, nggak cocok lawan babu. Selesainya cepet itu pasti. Apanya? Itu minumannya mau ditaruh. Kuahnya udah selesai kali itu, bentar lagi selesai. Lo habisin ya? Setelah bikin di kamu. Sama. Kamu sampai kalau ngomong itu nyari panggung namanya. Kalau nggak nyenggol nggak makan dibilangin. Jangan disuruh main sama babu, ya Allah. Kode ngedet mereka jajan. Bang Rai, janganlah dia mah nggak ini udah dia. Gua aja. Assalamualaikum. Picu lagi hibernasi. Itu si panda nggak dilibas aja ngapain? Bencong gak usah dilibas, terus libas sendiri. Panda panas ke kuping, emang panas omongan bencong yang begitu. Horror story. Nepos ngaku dia sangkuni, ya biarin aja udah. Mau dia sangkuni kek, mau dia apa kek, udah aja. Abuse. Sementara itu Besti, Reza Gladys yang akhirnya terlihat hadir dalam persidangan, dalam unggahan di akun TikToknya terlihat begitu kompak dengan Fitri Sahuteru dan Zanzabella, di mana dalam caption unggahan videonya tersebut ia tuliskan hehe. Nah, bicara soal Reza Gladys sendiri, dalam persidangannya bersama Nikita memang sempat jadi sorotan ketika ternyata ada MS Glow dan Samira yang membuat Nikita pun menjadi bingung. Gak cuma itu aja,
Selebgram Galih dalam unggahan video TikToknya diduga menyindir seseorang yang ia sebut ebes-ebes yang diduga warganet adalah abu-abu. Di mana dalam videonya Galih pun membahas perihal nama Sandy yang diduga merupakan owner MS Glow yang diduga dibawa-bawa dalam persidangan. Hingga membuat Galih heran dan sama seperti Galih, Yolo ini pun terlihat mengunggah persidangan Nikita dan RG yang membahas MS Glow yang kemudian diberi caption kok jadi Mbak Sandy. Tapi meski begitu, Galih pun terlihat memarodikan perihal telepon mirip seperti yang diunggah Reza Gladys loh. Bedanya kalau Galih, ia menyebut nama Sister Hong yang seolah menelponnya sambil bilang sistermu ketinggalan cenah. Boleh dilanjutkan ya. Jadi setelah itu saya tolong dijaga. Tolong sampai melalui Saya Nikita Mirzani, bukan dokter. Saya Nikita Mirzani, bukan Samira. Iya, jaksa bapak terus sebelah menye-menye dari tadi. Jadi tolong pengunjung tolong ya, hak saudara sudah diberikan. Dari tadi yang dibicarakan MS Glow. Tapi saya tidak membaca ada MS Glow di sini. Bukan setahu saya dengar di rekaman yang direkam oleh saudari saksi Mufid dan istrinya di percakapan bersama Dr. Oki itu membicarakan tentang sterile Saukia ular. Tidak ada MS Glow. Jadi MS Glow itu dari mana? Dasar nih. Dari percakapan Oki dan dari percakapan Oki di mobil saat dia melakukan video call terhadap Ibu Reza Gladys. Saudara saksi, di sini percakapannya ada lengkap, tidak ada MS Glow. Ini biar biasa beliau mengikuti itu adalah percakapan yang di video call tidak ada. Loh, dia kan biasa. Sebentar menuntut umum ya, tapi saksi ini tahu apa yang harus diterangkan. Iya. Kalau tahu silahkan diterangkan, kalau tidak ya tidak tahu kan begitu. Hei ebes-ebes, kenapa harus bawa Mbak Sandy sih? Kenapa lagi? Orang lagi diem, orang lagi berlibur, orang lagi berbagi tiket umroh sama orang-orang pegawainya, sama orang-orang terdekatnya, sama orang sekelilingnya. Kok heboh lah bawa Mbak Sandy lagi. Terus di persidangan gila-gila bahas doktif. Sebenarnya yang berkasus itu doktif sama dirimu atau kau sama NM? Ya, poinnya dong, poinnya. Ada telepon. Iya Sister Hong, ini kamu ketinggalan satu kawanmu ya. Ebes. Kawanmu. Gak cuma perdebatan perihal Nikita, tapi juga yang terkait dengan Mail yang juga dalam kasus ini juga menjadi terdakwa. Juga berlangsung cukup sengit Besti, salah satunya perihal alasan uang 4 miliar yang diserahkan lewat Mail yang sebelumnya juga menyeret nama Dr. Oki. Di mana Reza yang tetap berpendapat tidak meminta kontak Mail pada Oki, sementara kubu Nikita mencecar dari mana dapat kontak Mail dan apa yang ditakutkan dari Mail. Lantaran Reza dalam sidang disebut sempat menghilang sebulan dan ketika Mail mengirim pesan perihal adanya kabar Nikita memeras, Reza tidak membalas dengan alasan takut. 2 miliar yang Anda transfer ke PT Bumi Wisesa diserahkan langsung gitu kan. Nah, di tanggal di tanggal 13 Desember Anda kan menghilang selama sebulan. Setelah sudah semua itu terjadi dan seterusnya, Mail WA pada Anda, Dok, selamat siang Dok, kok saya dengar berita nggak enak gitu kan.
Wah, dokter parah nih, itu kata Mail. Dokter ngomong apa kok Niki dituduh meres dokter? Ini buktinya, oke? Nah, pada saat itu Anda kan dihubungi. Kenapa Anda tidak membalas ini untuk mengklarifikasi apa permasalahan dari sebenarnya yang terjadi? Karena sebenarnya bisa diselesaikan pada saat itu kalau Anda membalas. Jadi begini, pada saat pimpinan dari meminta uang kepada saya, beliau terdakwa mengatakan kepada terdakwa Sulaiman Lutfi mengatakan akan dijebatani oleh dokter detektif. Akan tetapi dokter detektif malah kembali meminta uang senilai 2 juta dolar Singapura pada suami saya. Apa urusannya sama ini? Itu saya merasa bahwa saya diperas, makanya baru laporkan begitu. Jadi Anda bermasalah sama dokter, apa bermasalah sama kita? Nah kan yang saya tanya, ada rentang waktu 1 bulan, Anda menghilang, bukan menghadapi oleh lain. Makin mau mengklarifikasi, dok, ini maksudnya apa kok? Dokter bilang Niki meres dokter. Saya bilang ke siapa? Saya nggak tahu. Kenapa? Ya, saya bilang ke siapa pada saat itu? Loh, bilang ke siapa ini loh chatnya? Ini dari jaksa loh ini. Iya betul. Iya. Saya maksud saya kan tidak membalas chat yang Mail. Iya, kenapa Anda tidak balas? Ya, saya takut ya. Tidak mau menyelesaikan. Ya, bahkan kita bilang anjing loh. Kita lihat siapa yang keluar. Itu dari mana? Anda yang mengatakan ngomong begitu. Bentar. Pertanyaannya kenapa saudara nggak menjawab? Itu aja. Jawab. Kenapa nggak jawab? Saya bisa jawab, karena saya takut yang lain. Nah, itu udah tahu. Takut kenapa kan mau dikembalikan duitnya kalau waktu dijawab waktu itu? Memang ada bahasan yang baru. Anda tidak jawab. Sudah dijawab. Dia takut. Titik. Begitu ya. Oke. Apa yang Anda takutkan dari Mail? Terdakwa Nikita Mirzani akan menjadi penegak kembali saya di media sosial dengan followers yang banyak. Nah, pertanyaan saya simpel. Yang chat Anda itu Mail. Anda tidak balas chat Mail, katanya takut. Pertanyaan saya, apa yang Anda takutkan dengan Mail sampai tidak dibalas itu chatnya? Izin menjelaskan yang mulia. Siapa aja? Kenapa takut? Ya karena saya takut dijelek-jelekan kembali di media sosial yang mulia. Sudah, Oke. Saya mundur sedikit. Tadi Anda sampaikan bahwa di BAP Anda juga permasalahan ini dimulai dari adanya review yang dilakukan oleh Dokter Samira terhadap produk Anda ya. Nah, waktu itu produk Anda dijelek-jelekan. Kenapa Anda tidak lapor polisi malah minta tolong Oki untuk menghubungi Mail supaya bertemu dengan kita? Izin yang mulia, saya tidak meminta tolong, saya hanya bercerita sebagai pengasuh jawab. Dan saya dan dokter Oki sudah kenal yang tadi seperti saya ceritakan yang mulia. Tidak. Anda minta begini. Oke, saya pakai logika Anda, nggak apa-apa. Saya pakai logika Anda. Kalau Anda tidak meminta, ya berarti Anda dapat dari mana nomornya Mail? Kalau Anda tidak meminta, ya berarti Anda dapat dari mana nomornya Mail? Itu produk Anda dijelek-jelekan. Kenapa Anda tidak lapor polisi malah minta tolong Oki untuk menghubungi Mail supaya bertemu dengan kita? Izin yang mulia, saya tidak meminta tolong, saya hanya bercerita sebagai pengasuh jawab. Dan saya dan dokter Oki sudah kenal yang tadi seperti saya ceritakan yang mulia. Tidak. Kalau Anda tidak meminta, begini. Oke, saya pakai logika Anda, nggak apa-apa. Saya pakai logika Anda. Kalau Anda tidak meminta, ya berarti Anda dapat dari mana nomornya Mail? Silahkan disimpulkan ya. Itulah jawaban saksi ya. Kan Mail mengatakan seperti ini, Dok, Mail jamin kalau misalkan dokter bayar, mulut kita akan terkunci, tidak akan keluar lagi nama dokter Reza. Tadi izin yang mulia saya sudah menjelaskan kepada dokter, apa saya jelaskan kembali? Apakah pertanyaannya seperti itu terdakwa? Tidak. Kalau seperti itu sudah dijawab tadi. Kalau tidak, tolong yang mana lagi? Terus yang masalah buatnya itu apa? Buat yang gimana? Maksudnya apa? Pertanyaannya apa?
Nah Besti, setelah persidangan 24 Juli 2025 di mana Reza Gladys hadir sebagai saksi korban dan Nikita pun akhirnya bisa bertatap muka dengan seterunya itu, ternyata jadi membuat banyak pihak bingung. Lantaran dalam sidang tersebut dugaan pemerasan disampaikan kubu Reza Gladys karena adanya statement Nikita yang menyebutnya dempul, abu-abu dan menghina fisiknya sehingga membuat kredibilitasnya sebagai dokter kecantikan terancam. Rupanya diduga hal itu berbeda dengan kubu Nikita, lantaran dari kubu Nikita justru terlihat lebih mencecar dugaan produk yang dijual di e-commerce dengan jarum suntik yang dianggap berbahaya. Dalam sidang yang cukup sengit itu pun, Nikita dan Reza Gladys yang terlihat berdebat karena menurut RG yang dimaksud Nikita adalah treatment, namun menurut Nikita itu adalah produk hingga membuat Nikita meminta RG mencontohkan pemakaian produk tersebut di ruang sidang. Tak hanya itu aja, perihal produk tersebut pun ditunjukkan ke majelis hakim perihal dugaan tak ber-BPOM. Meskipun menurut RG, treatmentnya tersebut sudah memiliki nomor izin edar dan sudah ber-BPOM katanya. Bukan yang mulia, tapi ini dijual di kantor. Kalau memang itu untuk treatment ini, saya juga suka treatment kita. Tapi kalau pakai harusnya tertera secara jelas. Atau dia menjual di kantor yang mulia, harusnya di e-commerce itu dia cantumkan dong kalau produk ini hanya boleh dipakai di kantor ini. Terus logikanya, apakah orang harus seperti ini ada? Yang membeli produk saya, yang membeli treatment tersebut adalah satu ya. Nanti pertanyaannya kan coba dipraktekkan apa tadi? praktekan produknya yang mulia di Dipraktekkan treatmentnya ya. Itu kan belum dijawab pertanyaannya ya kan. Ini satu-satu ya. Kan kita tidak dalam rangka mempraktekkan treatmentnya. Jadi kita mau jawab penasihat hukum kan produknya asli atau tidak. Tadi udah dijawab kan gitu ya. Kalau treatment nanti dipraktekkan di sini ada orangnya juga mana orangnya nggak susah juga nanti ya. Kalau gitu kan silakan pertanyaan selanjutnya. Next. Peraturan nanti dipraktekkan di sini jadi heboh. Nah, benar-benar. Silakan dilanjutkan pertanyaan selanjutnya. Dia selanjutnya kan sudah dijelas sama BPOM saya bahwa di produk ini tidak tercantum BPOM. Ya itu udah dijawab tadi ya. Tapi dijual secara bebas dan kapal dengan alasan untuk treatment. Silakan pertanyaan selanjutnya. Ya, pertanyaan selanjutnya, katanya kan sudah ditarik ke peredaran. Betul? betul ditarik Di bulan? November 2024. Nah, Betul. dari rekaman yang beredar yang mungkin tidak salah satu dari kelompok kalian yang menyebarkan, Anda bilang secara jelas di rekaman tersebut bahwa setelah saya mempunyai produk ini, Anda langsung menutup e-commerce Anda. Ya, di sini di BAP Anda bilang Pasien pun kalau tidak bertanya biasanya dia hanya mengetahui nama treatmentnya saja yang mulia, yang penting produknya sudah BPOM. Produknya sudah BPOM dan alatnya sudah mempunyai izin edar alat pemain. yang mulia. Boleh saya ke depan lagi? Saya mau ngecek BPOM glowing booster saya di hadapan yang mulia. Karena tadi saya sudah cek enggak. Gila. Dilarang aja. Oh my god. Guys, ini kita saksikan ya, kita saksikan nih semua. Ternyata barang itu ya Allah Tuhan bukan punyanya dia juga. Aduh, ini lagi dicek juga BPOM-nya. Aduh ya Allah ya Robi.
Gue deg-degan, gue yang deg-degan. Kayak ada horor, kayak nonton horor sana. Lu di mana tuh live tayang? TikTok? Bukan. IG, Instagram. Oh ya. Oh ya. Kalau tidak bertanya biasanya dia hanya mengetahui nama firmannya saja yang mulia, yang penting produknya sudah BPOM. Produknya sudah BPOM dan alatnya sudah mempunyai izin edar alat pemain. yang mulia. Boleh saya ke depan lagi? Saya mau ngecek BPOM glowing booster saya di hadapan yang mulia. Karena tadi saya sudah cek dan Hah? Gila. Dilarang aja tuh. Oh my god. Guys, ini kita saksikan ya, kita saksikan nih semua. Ternyata barang itu, ya Allah Tuhan, bukan punyanya dia juga. Aduh, ini lagi dicek juga BPOM-nya. Aduh ya Allah ya Robi. Yap Besti, persidangan masih akan terus bergulir. Mari ikuti dan simak dengan tertib. Dan semoga makin terang benderang ya. Dan semua mendapat keadilannya Besti. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kecil lainnya. Cuma di Kata Ani Besti.